Drew McIntyre ngamuk saat acara Royal Rumble. IShowSpeed kapok bertanding di WWE. Kasus Vince McMahon dan Brock Lesnar yang semakin panjang. Acara baru WWE NXT. Alasan Kurt Angle dipecat WWE di tahun 2006. Mari kita bahas. Drew McIntyre ngamuk saat acara Royal Rumble. Ada apa dengan Drew McIntyre? PW Insider melaporkan jika setelah tereliminasi di pertandingan Royal Rumble kemarin, Drew dilaporkan langsung meninggalkan venue dengan kondisi marah-marah tanpa menunggu hingga acaranya selesai. Mereka menyebut jika Drew mengucapkan kata-kata kasar dan berteriak jika seharusnya ada seseorang yang mengambil tindakan. Yang sayangnya belum diketahui apa maksud dari tindakan dari ucapan Drew tersebut. Apakah berhubungan dengan caranya tereliminasi pada pertandingan tersebut atau bukan? Menurut kalian, gimana performa Drew McIntyre di pertandingan Royal Rumble tahun ini? Tulis di kolom komentar. IShowSpeed kapok bertanding di WWE. IShowSpeed diberikan kesempatan oleh WWE untuk ambil bagian di salah satu perhelatan Royal Rumble terbesar sepanjang masa. Speed kecepatan masuk dari nomor antrian 8, menggantikan Akira Tozawa yang tidak bisa berpartisipasi karena diserang oleh Carmelo Hayes. Aksi IShowSpeed di match tersebut cukup menghibur. Speed berhasil mengeliminasi Otis. Sayangnya setelahnya dia harus berakhir babak belur di tangan Bron Breakker dan Otis. Di live streamingnya, Speed menyatakan kapok bergulat lagi di WWE. Ini adalah kali keduanya dia babak belur saat tampil di WWE. Bagaimana tanggapan kalian tentang IShowSpeed tampil di Royal Rumble? Tulis di kolom komentar. Kasus Vince McMahon dan Brock Lesnar yang semakin panjang. Gugatan terhadap mantan CEO WWE Vince McMahon kini memasuki babak baru dengan pengajuan keluhan tambahan oleh Janelle Grant pada penghujung Januari 2025. Dalam dokumen hukum terbarunya, Grant memperkuat tuduhannya dengan bukti-bukti berupa rekaman pesan teks dan suara yang menunjukkan perilaku tidak pantas oleh Vince. Salah satu tuduhan paling mengejutkan dalam pengajuan ini mengungkap upaya Vince untuk melibatkan bintang WWE Brock Lesnar dalam eksploitasi seksual terhadap Grant. Lebih jauh lagi, Vince juga dituduh telah melakukan perekaman tanpa persetujuan oleh korban. Pada tanggal 31 Januari 2025, Janelle Grant, mantan karyawan WWE, mengajukan keluhan tambahan dalam gugatannya terhadap Vince McMahon, John Laurinaitis, dan WWE. Gugatan ini mengungkap bukti baru yang mengejutkan termasuk pesan teks dan suara dari Vince yang menunjukkan pelecehan seksual dan eksploitasi terhadap Grant. Salah satu temuan mengejutkan adalah bahwa Vince menawarkan Grant kepada bintang WWE Brock Lesnar untuk tujuan seksual selama negosiasi kontrak Lesnar dengan WWE. Vince juga memerintahkan Grant untuk mengirim konten eksplisit dirinya kepada Lesnar. Selain itu, gugatan tersebut mengungkap pesan teks dari Vince yang menggambarkan fantasi seksualnya secara grafis, di mana ia membayangkan Grant dikelilingi oleh sekelompok pria dan ditinggalkan dalam keadaan hancur. Pesan lain menunjukkan Vince mengklaim bahwa hanya dia yang memiliki kekuatan untuk mengatur pertemuan seksual Grant. Lebih buruk lagi, Vince diduga merekam Grant dalam keadaan telanjang untuk Laurinaitis tanpa sepengetahuan atau persetujuannya. Gugatan ini juga menyoroti investigasi internal WWE pada tahun 2022 yang dianggap sebagai pemeriksaan palsu di mana Grant tidak diwawancarai meskipun menjadi korban utama. Grant bertekad untuk meminta pertanggungjawaban Vince, Laurinaitis, dan WWE atas budaya kerja beracun yang diciptakan. Hal tersebut tentu membuat nasib Brock di WWE kembali menjadi tidak jelas. Sebelumnya, nama Brock Lesnar telah WWE masukkan kembali ke bagian roster pada web resmi mereka. Meskipun tidak ada rencana ataupun pembicaraan sama sekali untuk memunculkan dirinya pada storyline hingga saat ini. Acara baru WWE NXT. WWE mengajukan merek dagang Evolve pada tanggal 30 Januari, menandakan rencana potensial untuk menghidupkan kembali promosi gulat independen. Merek dagang ini mencakup layanan hiburan seperti acara gulat profesional, program berbasis realitas, dan konten multimedia. Gabe Sapolsky.
yang awalnya menjalankan Evolve dari tahun 2010 hingga 2020 sebelum dibeli WWE, dilaporkan akan memimpin acara Evolve berbasis NXT yang akan menampilkan bakat independen dari program WWE ID. Evolve adalah promosi gulat independen yang didirikan oleh Gabe Sapolsky pada tahun 2010. Dikenal karena fokusnya pada gaya gulat yang lebih teknis dan atletis, Evolve menjadi platform penting untuk bakat independen seperti Johnny Gargano, Ricochet, Drew Galloway, dan Timothy Thatcher. Pada Juli tahun 2020, WWE secara resmi membeli Evolve dan mengakhiri masa independennya setelah dekade perjalanan yang signifikan dalam ekosistem gulat independen Amerika Serikat. Acara ini dirumorkan akan jadi jembatan superstar independen yang sudah direkrut di WWE ID seperti Kylie Ray, Timothy Thatcher, Jack Charwell, Zaida Steele, dan lain-lain. Untuk berada di acara baru independennya WWE yang akan bertajuk untuk NXT juga. WWE menghidupkan kembali Evolve sebagai pengganti NXT Level Up yang dihentikan Desember tahun 2024. Evolve akan menampilkan aksi di ring dari calon bintang WWE yang berjuang menuju NXT, SmackDown, dan Raw. Acara ini akan tayang perdana pada tanggal 5 Maret mendatang secara eksklusif di Tubi, dengan episode baru setiap Rabu, menandai dedikasi WWE untuk menghadirkan konten yang lebih menarik dan dinamis. Taping akan dimulai pada bulan Februari ini dengan banyak bintang baru di dalamnya. Bagaimana tanggapan kalian tentang acara ini? Tulis di kolom komentar. Alasan Kurt Angle dipecat WWE di tahun 2006. Mungkin tidak banyak yang mengetahui jika pemecatan Kurt Angle oleh WWE di tahun 2006 silam merupakan akibat dari kecanduan painkiller yang sudah tidak dapat mereka tolerir. Begitupun dengan Kurt yang mengakui jika masa-masa tersebut begitu kelam untuknya bila mengingat kembali. Seperti yang ia ceritakan dalam podcast milik legenda gulat Dutch Mantel belum lama ini. Saking buruknya kondisi Kurt waktu itu, ia menemui langsung Vince McMahon dan mereka sempat adu mulut di hari pemecatannya tersebut. Bahkan secara tidak langsung, perkataannya hampir membuat keduanya berkelahi. Sebelum kemudian ia sadar dan meminta Vince agar WWE bersedia melepasnya saja sebelum semuanya terlambat. Beruntung masa-masa kelam tersebut kini sudah ia lewati. Karena Kurt Angle mengakui sendiri jika dirinya sudah belasan tahun lepas dari kecanduannya tersebut berkat dorongan dari istrinya saat ini, yaitu Giovanna Janotti. Komentar kalian? Nah, itu tadi berita dari pegulat. Apa tanggapan Anda tentang berita kali ini? Tulis di kolom komentar. Buat kalian yang suka dengan video ini bisa tekan tombol like dan jika kalian mau mensupport channel ini bisa tekan tombol subscribe. Hidupkan juga notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih, sampai jumpa.